Apa itu duha? Duha selalu diartikan sepenggalah. Galah dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia artinya bambu yang dipakai untuk mengambil buah atau setinggi tongkat. Kapan itu? Kira-kira matahari setinggi tombak pendek dari matahari, dari bumi. Ini bumi. Ini bumi. Lalu matahari terbit. Ini tombak. Ini matahari terbit. Matahari terbit. Matahari terbit. Ketika matahari terbit ini haram hukumnya sholat, karena menyerupai orang kafir musyrik. Maka dibiarkan dia setinggi tombak. Setinggi tombak, ini tombak. Setinggi tombak ini disebut dengan duha. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat duha jam 9, ada awal duha, ada tengah duha, ada ujung duha. Kapan awal duha itu? Ketika matahari naik setinggi tombak. Dari matahari naik ini, matahari terbit ini namanya syuruk. Matahari terbit namanya syuruk. Pakai qaf, syuruk, matahari terbit. Jarak dari matahari terbit sampai masuknya awal duha setinggi tombak 12 menit menurut ilmu astronomi. Lain daerah lain jam waktunya. Sekarang kita cek di Google jam berapa syuruk di Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru. Waktu sholat Pekanbaru, syuruk, bahasa Indonesianya terbit 6.15. Cek daerah kota masing-masing. Pekanbaru, syuruknya 6.15. Ini tombak, syuruk 6.15. Lewatkan 12 menit. 6.27 itu sudah masuk waktu duha. Kalau sholatnya itu dilaksanakan 6.30 di Pekanbaru Riau, itu sudah disebut dengan sholat duha. Bagi pegawai ASN, PNS, polisi, tentara, jangan tinggalkan kerja kantor pelayan masyarakat hanya untuk sholat duha. Maka ketika bangun sholat subuh, zikir, baca Quran, sarapan, mau berangkat jam 7, 6.45, usolli sunnatat duha, saya sholat sunat duha, rakaataini lillahi ta'ala. Sudah masuk duha. Allah bersumpah demi waktu duha. Awal duha, 7, 2, 6, 2, 7, itu sudah masuk waktu duha. Lalu kenapa orang mengatakan sholat duha itu jam 9? Ya, di pertengahan duha. Puncak duha adalah ketika anak onta tidak bisa menempelkan perutnya ke atas pasir. Pasir itu panas karena disinari cahaya matahari. Tak bisa dia menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa Nabi nggak pakai jam aja? Jam sekian. Nggak ada jam waktu itu. Jadi semuanya pakai isyarat waktu. Jam berapa sekarang zuhur? Sesuai dengan kota tempat tinggal saya, Pekanbaru. Zuhur sekarang Pekanbaru 12.19. 15 menit menjelang azan zuhur, itu sudah tidak boleh lagi sholat. Karena itu masuk dalam waktu yang terlarang. Waktu terlarang itu ada 3. Pertama terbit matahari, kedua tergelincir matahari zuhur, yang ketiga adalah tenggelam matahari ba'da asar sampai maghrib. Jadi Allah bersumpah demi waktu duha. Apa itu yang dimaksud dengan duha? Sepenggalah. Apa yang dimaksud dengan sepenggalah?
matahari setinggi galah. Qaida ramhin setinggi tombak. Jam berapa? 12 menit setelah terbit matahari sampai 15 menit menjelang tergelincir matahari. Awal duha, tengah duha, ujung duha. Di dalam waktu yang mulia ini ada 3 sholat. Kalau sholat subuhnya di masjid, setelah sholat subuh berzikir, baca Quran, tidak keluar masjid sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat namanya isyraq. Besok subuh kami sholat isyraq, subuh Rabu, setiap subuh Rabu. Habis sholat subuh, pengajian Riyadhus Shalihin jam 6, tanya jawab 6.30, sholat sunat isyraq. Bagi yang tidak cukup 3 syarat, sholat subuhnya tidak di masjid, di hotel karena musafir, atau sholat subuh di masjid tapi pulang ke rumah, lalu kemudian dia mau sholat, namanya sholat duha. Di antara 3 waktu ini, pagi, siang, atas, 3 waktu duha ini, mana yang afdal? Dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih. Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salatnya orang yang kembali ke jalan Allah, mendekatkan kepada Allah, hina tarmidul fisal, ketika anak onta tidak bisa menempelkan lambungnya, perutnya. Itulah waktu yang utama. Ketika panas, sebelum matahari tergelincir, agak-agak lebih kurang 15 menit. Jadi kalau sekarang ini, awal Juli 2024 ini, startnya menurut waktu Pekanbaru, Riau, dari sejak pukul 6.27 sampai pukul 12:05. Itu yang dimaksud dengan waktu duha. Lain tempat, lain waktunya, karena peredaran matahari. Tapi cara menghitungnya sudah saya sampaikan. Apa positifnya kalau kita isi waktu duha ini? Ini kita tidak hanya cerita sekedar pahala, masuk surga, seperti haji dan umrah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah, hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Pahala, di balik pahala itu apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Yang diinginkan Allah supaya kita aktif dari awal hari. Jangan tidur habis subuh malas, letoy, loyo, lunglai, baring-baring. Tidur lambat, subuh lewat, pagi tidur, habis zuhur baru bangun. Otak sakit, badan lemas. Selasa, Rabu, Kamis saya tidak ada keluar kota, saya di rumah. Tapi saya dari pagi itu kegiatan. Menerima tamu kah, mengajar kah. Nah, jadi jangan biasakan kosong waktu. Kita disuruh aktif. Jadi yang punya kebun dia berkebun, membajak sawah. Jangan ada waktu yang kosong. Istirahatnya qailulah. Qailulah 2 pendapat. Menjelang zuhur atau setelah zuhur. 1 jam lebih kurang. Setengah jam, 1 jam. Bagus. Tidur siang. Petang beraktivitas lagi, pulang, siap-siap sholat maghrib.